Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini saat teduh kita diberi judul penguasaan diri terhadap apa yang kita dengar. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kabar sangat menakutkan di sekitar kita, di sekeliling kita, di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di kota kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia tentang COVID-19 yang mengerikan. Apa yang kita dengar, saudara? Mungkin kita menakutkan kita, bahkan hoak-hoak bersebaran di media sosial. Tetapi kuncinya saudara, hari ini firman Tuhan katakan, hai saudara-saudara yang kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi saudara, kecepatan untuk mendengar tetapi dikonfirmasikan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita takut? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan tetap tenang dalam situasi apapun. Badai silih berganti, gelombang saudara yang menakutkan terus menerpa kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus tetap menyertai, memberkati kita. Mendengar itu harus dilatih saudara. Di dalam perjanjian lama, bagaimana Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi raja pertama, Saul. Kemudian mengurapi raja Israel yang luar biasa, Daud. Tapi dia waktu masih kecil, dia harus melatih pendengarannya. Sampai 3 kali baru saudara Eli memberitahukan kepada dia, itu adalah suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melatih pendengaran kita bersama Tuhan. Kita juga harus memfilter saudara hati kita, supaya kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Petrus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus waktu dia sudah bangkit, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah dia cukup mendengar sekali? Enggak saudara, sampai 3 kali ya, baru dia ngeh, oh ini tugas saya. Jadi saudara, hati kita ini bergantung dengan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar, kita bisa filter dengan hati kita. Di dalam Lukas 12 ayat 1, Tuhan Yesus memberi kriteria pengikut-pengikutnya. Yang pertama adalah orang banyak, beribu-ribu. Yang kedua adalah orang Farisi. Yang ketiga adalah murid. Orang banyak mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat. Mendengar firman Tuhan hanya ingin yang baik-baik saja. Tidak mau teguran, tidak mau didikan. Dia mau makan roti yang gratis, dia mau mujizatnya saja, tetapi yang buruk tidak mau. Apakah kita terhubung dengan yang demikian, saudara? Kemudian orang Farisi. Orang Farisi dia mengerti firman Tuhan. Dia mendengar Tuhan di dalam kitab-kitabnya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah pelanggaran demi pelanggaran. Ketika diingatkan, dia marah. Ya, bahkan Tuhan Yesus disalib saudara karena menyinggung ajaran-ajaran orang Farisi, Saduki, ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah murid. Seorang murid mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan tulus dia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makanya moto gereja kita saudara tahun 2021 ini, saya mau dimuridkan dan saya siap memuridkan. Itulah saudara, kalau kita menjadi murid. Menjadi murid dalam suka dan duka tetap mengiring Tuhan Yesus. Menjadi murid, menjadi saksi Tuhan. Karena itu perintah amanat agung di dalam kehidupan kita. Keselamatan tidak hanya kita pegang untuk sendiri, tapi keselamatan juga untuk orang banyak. Oleh karena itu saudara, filter hati kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, filter dengan hati nurani yang murni di dalam Tuhan, supaya tindakan kita benar. Supaya apa yang kita dengar menjadi pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita.
dan juga sharingkan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu pun menjadi pertumbuhan rohani bagi orang yang ada di sekeliling kita. Tetap pendengar di dalam Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.